Ya, 6 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh Feli, udah katanya. Udah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Oh, Ibu akan absenkan dulu ya hari tanggal 26 ya. Tanggal 26 bulan 10 2021 ya. Erlangga ada? Tidak ada ya. Kartika? Hadir, Bu. Oke. Osama? Hadir, Bu. Oke. Wahyu Gultom? Hadir, Bu. Oke. Aditya Duta Ramadan? Hadir, Bu. Oke. Rio Riansa? Hadir, Bu. Erlan? Saya lagi ke suatu tempat, Bu. Belum kembali ke kampus. Jadi dia pergi. Erlan ada nggak? Nggak ada ya. Grasberg? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Reza Pahlevi? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fahrul? Hadir. Zulfa Malika? Nggak ada ya Zulfa Malika. Hari ini pertemuan keempat. Ibu akan share dulu materinya ya. Erlangga udah, Bu. Erlangga tadi pertama. Ada ya Erlangga ya? Oh, ya. Hadir, Bu. Oke. Sebentar. Buka WhatsApp dulu.
Bentar ya, agak berat. Oke, udah terkirim ya. Ibu akan share screen juga. Udah kelihatan? Ya, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang peta Karnav ya, atau Karnav map. Jadi peta Karnav ini merupakan key map, lainnya key map, teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan ya. Jadi key map ini terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputannya dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Ini jenis peta Karnav-nya. Ini peta Karnav 2 input yang pertama, yaitu A dengan B atau B dengan A. Yang kedua, peta Karnav 3 input, ABC dengan CAB. Terus yang terakhir, peta Karnav dengan 4 input, yaitu ABCD dan CDAB ya. Kita akan belajar peta Karnav atau key map yang 2 variabel terlebih dahulu ya. Ini key map 2 variabel. Jadi 0 pada peta Karnav itu masih berhubungan dengan 0110. 0 itu aksen atau bar, 1 itu tidak menggunakan aksen atau bar ya. Terus menentukan jumlah kolom yaitu dengan 2 pangkat variabel ya. Kalau variabelnya AB berarti 2 pangkat 2 kan, A dengan B berarti 4 gitu ya. Terus setiap variabel atau aksen bernilai 0 kalau dia ada aksennya ya. Tetapi kalau tidak memiliki aksen berarti nilai 1 ya. Terus tabel kebenaran yang pertama ada map value 0 itu A0, B0 yaitu Y-nya A aksen, B aksen. Terus map value yang kedua 0 dengan 1 berarti 0-nya A aksen, 1-nya itu B. Terus map value yang kedua 1 0 yaitu A, B aksen. Map value yang ketiga yaitu A-nya 1, B-nya 1. Jadi AB. Terus model pertama. Model pertama itu ada AB, yaitu kalau AB berarti A-nya itu kan 0, B-nya 0, berarti A aksen, B aksen. Terus AB, A0, B-nya 1, berarti A aksen, B. Yang ketiga yaitu ada A-nya 1, B-nya 0, berarti A, B aksen. Terus yang ketiga, tadi kan 0, 1, 2, 3. Yang ketiga itu A-nya 1, B-nya 1, jadi AB. Model kedua, yaitu B dengan A, berarti dia 0 dengan 0, berarti A aksen, B aksen. Terus yang kedua, B-nya 0, A-nya 1, berarti A, B aksen. Ya, karena posisi A-nya 1, posisi B-nya 0. Terus yang pertama ya, kotaknya itu 0, 1, 2, 3 gitu ya. 0, 1, 2, 3. Oh, ini agak dibalik, karena dia itu balik tadi ya. Kalau ini B dengan A, berarti B-nya 1, A-nya 0, berarti A aksen B ya. Karena posisi A-nya 0, B-nya 1 ya. Terus kalau dia 1, 1 berarti AB saja ya. Semoga mengikuti ya. Terus lanjut, ini desain pemetaan peta Karnav-nya. Dia ini karena AB, variabelnya 2, berarti kan A dan B. Berarti 2 pangkat 2, berarti kotaknya ada 4 ya. Posisinya di sini ketika dia ketemu dengan 0 semua, maka menjadi aksen. A aksen dengan B aksen, 01 dia B, 10 dia A ya. 11 A. Oke, lanjut ya. Ini cara mendapatkannya ya. Ini kan dia kan
untuk mencari dalamnya tadi kan udah Ibu ajarin nih. Ada A aksen, B aksen kan. Kalau 0 dengan 0 A aksen, B aksen. 01 aksen B ya. Jadi ini A aksen, B aksen ditambah A aksen B. Sama kayak kemarin ya. Distribusi komutatif ya. Jadi A aksen, B aksen ditambah A aksen B. Berarti B aksen ketemu dengan B berarti habis melebur. Sisanya ada A aksen di sini. Jadi di sini ada 10 AB aksen, 11 AB. AB aksen ditambah AB. Berarti yang melebur B-nya ya B aksen ditambah B habis. Jadi nilainya A. Kalau A aksen, B aksen ditambah A, B aksen berarti A-nya melebur. Nilainya B aksen. Kalau A aksen B ditambah AB yang melebur A hasilnya B. Gitu ya. Begitupun dengan yang kotak di bawahnya ini ya. Kita lanjut ini. Terus ini contohnya misalnya ada X aksen Y ditambah X aksen Y aksen ya. Berarti dia ada dua variabel ya, ada X dengan Y ya. Berarti kita harus mengambil kotaknya. Ini ada kotaknya ini. Kotaknya ini mutlak 0011 0101 ya. Terus di sini F-nya 1100 ya. Kita maksudkan di sini 0011. Dia itu posisi satunya itu di sini ya. Di hasil F-nya 1 ya. Berarti X aksen, Y aksen, terus X aksen Y. Kenapa? Diambil kotaknya. Habis itu kan yang mempunyai posisi 1 ini kan ini X aksen Y aksen ya. Sehingga diletakkan di sini ya. Kotaknya ini ya. Ini 1. Berarti 0 dengan 0 ya. Posisi 0 ke 0 ada 1. Karena persamaannya itu yang memiliki ya X aksen, Y aksen. 0, 1. X aksen Y. Berarti ya. Sama seperti ini juga ya. Oke. Ibu akan kasih soal. Mana ya? Kalian tentukan yang bawahnya ini nih. Yang ini ya. Kotaknya seperti apa? Ini kan yang atasnya kan X aksen Y ditambah X aksen Y aksen. Ibu akan kasih pesan nih. Kalian tentukan sekarang itu X aksen dengan XY. Kalian bikin tabelnya yang seperti dua ini. 1, 2, 3 ya. Berarti XY aksen dengan XY ditambah XY. XY aksen, mana sih pesan? Set. Buatlah peta karena X, Y aksen ditambah XY. Oke. Coba dulu ya, nanti di-share ini booster dulu ya. Oke, nanti kita bahas ya. Ini Bu kelas, semoga paham ya. Bu ke belakang sebentar ya. Coba dulu yang 2 variabel ya.
Halo, udah? Saya sudah Bu, tapi nggak tahu ini Oke, gimana. coba Apakah benar di-share. atau salah? Coba. XY aksen ditambah XY. Peta karnaknya seperti apa? Mana? Bu, saya lagi pakai HP. Boleh saya fotoin dan kirim ke WA Ibu aja? Boleh, boleh. Baik, Atau Bu. enggak pakai kamera ke handphone bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Saya kurang tahu pakai HP Bu untuk Zoom. Oh gitu. Sebentar, handphone ibu di mana ya? Sebentar ya, ibu ambil handphone dulu. Oke, silakan dikirim. Map value-nya 00110101. Loh, kok jadi banyak banget Osama persamaannya? Jujur Bu, saya belum terlalu paham Bu. Dia itu gimana ya? Y sama dengan A aksen, B aksen, Y sama dengan A aksen B. Kalau penjabaran itunya sih benar. Cuman dia itu harusnya kayak gini. Aduh, jadi berdua. Oh, ibu share ke grup aja, kan kalian punya grup ya? Iya, Bu. Ibu kirim ke Osama dulu, baru Osama kirim ke ini, ke grup aja. Seperti itu hasilnya Osama. Jadi X, Y aksen ditambah XY kan. Jadi posisi X-nya yang 1 itu 1, 0 ya. Kalau 0 itu kan Y aksen kan, berarti kan. Kalau XY berarti 1 sama 1. Setelah itu di peta biasa dia itu posisi satunya itu di bawah ya, karena dia kan XY aksen. XY aksen dengan XY. Yang kedua itu yang dikotakin bawahnya itu nah. Paham nggak? Dari gambar yang Ibu kirim. Osama udah kirim ke grup belum? Udah Bu, tapi lagi mencoba memahami. Nah. Oke, kalau begitu, yang lainnya sama? Kalau enggak kita lanjut dulu ya. Ibu akan share screen lagi yang tadi. Karena masih ada peta karnas 2 sama 3 sama 4. Oke.
Ini tadi udah belum ya? Ini udah kayaknya ini ya. Tadi Bu mau ketik ini jawabannya, ternyata agak susah juga ngetiknya ya. Ya sudahlah. Oke, kita ke contoh lain nih. Ini contoh lainnya. Contoh yang pertama yaitu AB aksen ditambah A aksen B ya. Kita lihat posisi A dengan B-nya. A, kita lihat, kita fokus yang ada satunya aja ya. Berarti yang satu ada nolnya itu posisi A. Berarti A aksen B ya. Karena di situ ada satunya, A aksen B. Ditambah yang ada satunya lagi di depan nih. Ada A, B aksen. Gitu ya, semoga paham ya. Gitu. Terus yang kedua, yang pertama ini tanda panahnya ke bawah ini sama aja ya. AB aksen ditambah A aksen B sama aja ya. Terus yang kedua itu ada F sama dengan AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen. Karena satunya kan ada 3 di sini kan. Jadi kita fokus ke yang ada satunya. Satu yang pertama yaitu 1 di posisi A, 0 di posisi B. Berarti 1 di posisi A, dari atas dulu ya, kita dari atas. Berarti kalau dari atas itu ada 1 di posisi 1 di posisi A-nya dia 0, terus yang 1 di posisi keduanya satunya di B. Berarti 0, 1, berarti A aksen B. Ada ya di persamaan A aksen B ya. Yang kedua itu ada A, B aksen ya. Karena posisi satunya itu 1 di A, 1 di di B. 0 di posisi B, berarti A, B aksen ya. Terus yang terakhir A sama B, karena di sini satunya itu posisi satunya di A, satunya itu posisi satunya di B ya, A, B ya. Semoga paham ya, walaupun Ibu cuma kayak gini ya. Terus yang kedua disederhanakan ya. Kalau disederhanakan berarti dijumlahkan ya. A aksen B ditambah A, B aksen ya. Berarti A aksen ketemu A. Berarti habis ya. B, B aksen. Habis juga ya. Berarti harusnya ini jawabannya A, B ya. Bukan A ditambah B ya. Itu penyederhanaannya, yang AB itu penyederhanaannya ya. Tetapi kalau di sini, di gambar yang kedua ini, dijumlahkan ya. Yang pertama ini ada A aksen B. A aksen B ditambah yang terakhir A aksen B aksen. A aksen B ditambah A aksen B aksen. Berarti habis sisanya tinggal A ya. Karena kan A aksen ditambah A aksen jadinya A ya kan. Terus yang kedua itu ada A, B aksen ditambah AB. A, B aksen. A, B aksen ditambah AB berarti A. Benar ya, jadi A ditambah B. Semoga paham ya. Nanti dipahami pelan-pelan ya. Kalau ini contoh lain tabel kebenarannya. Kita lihat hasilnya yang ada posisi 1. Di sini ada 0, 0, hasilnya 1. 0 di posisi A itu berarti A aksen. 0 di posisi B berarti B aksen. Berarti Y sama dengan A aksen, B aksen. Kita lihat di posisi 1 lagi. Ada Y, hasilnya 1. Berarti di sini terakhirnya itu A-nya 1, B-nya 1. Berarti hasilnya A, B ya. Berarti posisinya kalau dibikin persamaan dulu kayak gini. A aksen, B aksen, jadi AB. Sama yang kayak soal yang Ibu kasih tadi. Di sini 0, di sini 0. Berarti di sini berapa nih? Apa tuh namanya? Berarti posisinya yang ada A aksen, B aksennya di 1 di atasnya. Terus yang dengan 1 AB-nya di sini gitu ya. Atau dilihat persamaannya, dicocokkan satu-satu. Posisi 0-nya ada A, posisi B-nya ada A, berarti A aksen, B aksen. Kebetulan ada di persamaan berarti 1. Posisi A-nya ada 0.
posisi yang terakhir yang ada satunya yaitu satu di posisi A, satu di posisi B, berarti AB gitu ya. Ini contoh lain lagi. Tapi ini tadi udah ya, ini tadi di slide sebelumnya ya, yang 1100 ini. Di slide berapa tadi ya? Nah, ini dia. Nih, di slide 7 ya. Sama jawabannya ya, berarti satu di atas. Tuh, kayak gini. Nah, ini kan satu semuanya di atas ya kan? Ini 1100 ya. Hasilnya bisa disederhanakan juga ya, karena dia di satu arah horizontal kayak gini. A aksen dengan A aksen dijumlahkan jadi A. B aksen ditambah B habis, jadi hasilnya A. A aksen ya. Oke, lanjut ya. Kita baca aturan-aturan peta Karnaugh dua variabel ya. 0 kotak dilingkupi dengan hasil 0 atau low. Jadi itu low gitu ya. Satu kotak melingkupi dua variabel put. Kalau dia hilang kayak gini berarti dia ambil horizontalnya. Horizontal pertama itu A aksen, bukan horizontal ya, vertikal ya. Vertikal pertama yaitu A aksen, B aksen. Terus horizontalnya yaitu AB, berarti dia bisa menjadi dua variabel. Terus dua kotak terlingkupi menjadi satu variabel atau bisa dijadikan satu variabel. Begini, dijumlahkan. Seperti ini ya, berarti kuning dengan kuning ini dijumlahkan, misalnya di sini jadi B aksen, kuning vertikal dijumlahkan menjadi A. Berarti Y sama dengan B aksen ditambah A. Begitu cara menentukan persamaannya. Terus 4 kotak terlingkupi atau satu atau high. Kalau satu berarti dia high, kalau 0 berarti dia 0. Kalau 0 berarti dia low ya. Catatannya, melingkupi harus posisi horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi 1 digit dan jumlah digit 1 yang dilingkupi 2 pangkat N. 1, 4, 8, 16 gitu ya. Nah, sekarang ada contoh soal lagi nih. Nah, kalian bikin peta Karnaugh seperti Ibu kasih tadi ya. Oke, kalian kerjakan dulu soalnya selama 10 menit ya. Ibu mute dulu sebentar ya.
Gimana, ada yang udah? Berarti kalian bikin peta karnapnya sama persamaannya ya. Zulfa bisa? Erlangga? Belum, Bu. Oke, jangan lama-lama. Gultom, ayo di-share. Belum selesai, Bu. Fahrul, Beluman, Bu. belum ada yang selesai ya? Kalau belum ada, Ibu jadikan PR aja, Nak, ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita ke slide yang baru ya, ini. Sekarang kita ke key map atau peta karnap 3 variabel ya. Jadi key map itu ada 2 model, ada ABC dan CAB ya. Walaupun dia menggunakan ABC atau CAB, tetap diperhatikan posisinya ya. Posisi siapa yang mempunyai nilai 0 dan siapa yang mempunyai nilai 1 ya. Misalnya seperti model pertama. A-nya 0, BC-nya 0, berarti A aksen, B aksen, C aksen ya. Terus 0, 0, 1, berarti A aksen, B aksen, C. Terus 0, 1, 1, A aksen, B, C. Terus ada 0, 1, 0, berarti A aksen, B, C aksen. Terus ada 1, 0, 0, ada A, B aksen, C aksen. Ada 1, 0, 1, berarti ada A, B aksen, C. Terus ada lagi 1, 1, 1, berarti A, B, C. Dan terakhir ada 1, 1, 0, ada menjadi A, B, C aksen ya. Begitupun dengan model 2 ya. Harus diperhatikan siapa yang memiliki 0, apakah C yang memiliki 0, B atau A ya. Tabel kebenarannya seperti di sampingnya, tetapi belum ada nilai Y. Kenapa belum ada nilai Y? Karena kita nggak tahu siapa yang ditanya dan persamaan apa yang akan dibentuk ya. Ketika Y-nya di posisi pertamanya 1 atau posisi keduanya 1, berarti persamaan itulah nanti yang akan dibentuk ya. Oke, kita next ke slide berikutnya ya. Ini peta karnap 3 variabel tadi ya, masih menjelaskan model-modelnya ya. Ibu next lagi ya. Yang tadi modelnya memanjang, ini horizontal ya. Sekarang modelnya memanjang ke bawah, modelnya vertikal ya. Ini ABC, BCA. Kalau tadi modelnya ABC, ini CAB. Kalau yang ini ABC dengan BCA ya. Aksennya sesuai posisi 0 yang digunakan dan sesuai dengan posisi 1 yang digunakan ya.
Ini contohnya ya. Posisinya itu yang pertama ini, dia ini secara horizontal ya, berarti A, B, C yaitu A aksen, B aksen C, karena A-nya 0, B, C-nya 0 semua. 0, 0, 1 berarti A aksen, B aksen C. 0, 1, 1 A aksen, B, C. 0, 1, 0 ada A aksen, B, C aksen. Ada 1, 0, 0 ada A, B aksen, C aksen. 1, 0, 1 ada A, B aksen C. Terus ada 1, 1, 1 berarti ABC. Ada ABC aksen yaitu ada 1, 1, 0. Persamaannya seperti apa? Seperti kurung kurawal yang digunakan itu persamaan-persamaannya ya. Bisa menjadi B aksen, B, A aksen, C, A, dan C aksen jumlah semuanya ya. Nanti kalian bisa menjumlahkan persamaannya ya. Apakah dia benar C atau apakah benar C aksen ya. Terus kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nih, ini catatan untuk keymap 3 variabel. Ketentuan pertamanya 0 kotak terlingkupi. 0 itu berarti low ya. Yang kedua, 1 kotak terlingkupi. 1 kotak terlingkupi dengan 3 variabel output ya. Berarti contohnya Y sama dengan, dilihat di situ persamaannya yang mempunyai nilai A itu 1, BC-nya di atas berarti A, B aksen, C aksen. Yang kedua misalnya 1, 1, 1 berarti ada A aksen BC, yang terakhir itu A aksen BC aksen. Enaknya dulu kalian tuliskan dulu persamaannya, berarti nanti tinggal mindahin. 3 variabel output itu artinya A, B, dan C ya. Terus 2 kotak terlingkupi dengan 2 variabel output. Nah, ini 2 variabel outputnya nih. Nah, bisa nanti dijumlahkan ya. Jadi nanti kalau lihat dari gambar itu nanti jadi A ditambah B aksen gitu ya. 4 kotak terlingkupi. 4 kotak terlingkupi menjadi 1 variabel ya. 4 kotak terlingkupi menjadi 1 variabel. Kalau 2 variabel output itu 2 kotak itu contohnya yang bawah ini nih. 2 kotak berarti A, B, C. Terus kalau 4 kotak terlingkupi, contohnya yang ini, yang gambar persegi. Yang satunya ada 4 berdekatan ya. Terus 8 kotak terlingkupi atau dalam kategori 1 atau high ya. Terus hasil akhirnya yaitu melingkupi harus posisi horizontal atau vertikal. Berarti penjumlahan persamaannya ya, penyederhanaan persamaannya itu yaitu dijumlahkan secara horizontal dan secara vertikal. Yang dilingkupi 1 dan jumlah digit 1, yang dilingkupi 2 pangkat N ya. Jadi tabelnya itu tetap 2 pangkat N ya. Tadi kan 2 pangkat N itu kan variabelnya kan 3 yaitu A, B, C, berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Jumlah kotaknya berarti 8 ya. Kita next. Ini contoh soalnya. Nah, soalnya ini kan F-nya banyak nih. F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang pertama, persamaan pertama ada di kotak yang ada F-nya ya. Berarti A 0, B 0, C 1. Berarti B aksen, C aksen A atau A, B, C aksen. Yang kedua A, B aksen C. Yang ketiga A, B aksen, C aksen. Yang keempat A, B aksen, C aksen. Yang kelima A, B, C aksen. Yang keenam A, B, C. Nah, kalau disederhanakan, seperti apa cara menyederhanakannya? Kita lihat slide berikut sebelumnya tadi ya. Nah, cara menyederhanakannya seperti ini. Dia bilang 1 kotak terlingkupi bisa 3 variabel output.
atau 2 kotak terlingkupi 2 variabel output, atau menggunakan 4 kotak terlingkupi atau 1 variabel output dengan catatan posisinya horizontal semua dan vertikal semua ya. Kita lihat. Nah, ini dia ada 3 persamaan jadinya ya. Persamaan yang ada satu-satunya di bawah semua. Terus secara vertikalnya ada 2 dia. Satu-satu ini dijumlahkan. Sehingga dia akan menjadi 3 persamaan. F sama dengan A plus B aksen C ditambah BC aksen. Kalian jabarkan dulu persamaan yang yang bawah ini siapa aja. Yang pertama ini kan dia kan yang pertama ini dia kan yang paling panjang terakhir deh kita kerjain. Kita vertikal yang pertama dulu kita kerjakan ya. Dia ada A aksen, B aksen, C kan. A aksen, B aksen, C ada kotak di sebelahnya itu bisa dilihat langsung. A aksen, B ya kan 001. A aksen, B aksen, C ditambah A B aksen C. Berarti yang hilang yang ada aksennya ya. A aksen dengan A hilang. C aksen dengan C hilang. Berarti hasilnya dia kan entar dulu. Dia itu 001. 001 berarti A aksen B aksen C. Terus yang bawahnya itu 101 berarti A B aksen C. Berarti yang hilang itu A ya. A dengan A berarti B aksen C. Benar ya jawabannya ya. F sama dengan B aksen C itu persamaan yang pertama ya. Sebentar Ibu ngangkat telepon. Sebentar ada teleponnya. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang kedua, vertikal yang kedua itu ada 110. 110 dan 010. 010 itu berarti A aksen, B, C aksen. 110 itu berarti A, B, C aksen. Kita jumlahkan lagi. A-nya bisa dihilangkan karena A aksen ketemu A itu hilang ya. Berarti jawabannya BC aksen. Kalau yang sebelumnya tadi kan B aksen C ditambah BC aksen. Terakhir baru kita jumlahkan ya horizontal yang banyak itu. Berarti ada A B aksen C aksen ditambah A B aksen C
ditambah ABC ditambah ABC aksen. Kita jumlahkan. Dua persamaan dulu kita hilangkan. Itu C-nya kita hilangkan. Ada AB aksen. Habis itu pokoknya dicoret-coret aja. Kalau satunya misalnya A ditambah A aksen itu bisa hilang. C ditambah C aksen itu bisa hilang ya. Oke, lanjut ya. Sehingga hasil akhirnya F sama dengan A ditambah B aksen C ditambah B C aksen ya. Kita lihat. Nah, ini contoh lainnya nih. Jadi di sini diambil 3 persamaan. Persamaan yang pertamanya yaitu lingkaran pertama, yang kedua lingkaran kedua, yang ketiga itu lingkaran yang terakhir ini. Sehingga dia menjadi, kan dia kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persamaan. Disederhanakan menjadi Y sama dengan AC ditambah AB ditambah A aksen B aksen. Jadi persamaan pertama itu kalian jabarkan dulu yang isinya 5. Baru kalian masukkan ke dalam peta Karnav. Setelah itu baru kalian tentukan posisi horizontal dan vertikalnya ya. Kotak-kotak mana yang bisa dipotong ya. Sehingga dapat persamaan seperti ini ya. Oke, ini ada soal lagi ya. Mau dikerjakan sekarang apa di PR-in aja? Enakin PR aja kali ya. Halo? Halo? Iya, halo. Iya apa Gultom? Iya, tadi apa ya, Bu? Ini jadi PR ya, Bu? Kenapa? Ini tugas ya, Bu, yang ada di... Ya kalian kerjakan sekarang aja ya. Nanti kita bahas ya. Ini apa tuh persamaannya? Persamaannya kalian tentukan nanti posisinya, baru kalian sederhanakan menggunakan peta Karnav ya. Ibu tunggu sekitar 10 menit ya. Ibu minum sebentar, haus juga ya. 10 menit maksimal ya. Kalau udah selesai boleh kabarin Ibu, kita di-share ya.
Gimana udah? Gultom udah Gultom? Iya belum Bu. Belum. Memang sih kadang harus dipahami dulu ya. Iya Bu. Oke, ditugaskan aja jadi PR aja ya. Ibu lanjut dulu ya. Oh, mana sih tadi materinya? Oke. Yang terakhir itu ada peta karena 4 variabel ya. Jadi 4 variabel itu dia modelnya itu A, B, C, D dan C, D, A, B ya. Posisi persamaannya itu sesuai dengan posisi 0 A, B, C, D-nya ya. Misalnya yang pertama dengan model pertama yaitu 0, 0, 0, 0 A, B, C, D berarti A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya. Terus 0, 0, 0, 1 A aksen, B aksen, C, D. 0, 0, 1, 1 A aksen, B aksen, C, D. Begitupun dengan seterusnya ya. Terus model kedua juga dilihat posisi 0 ABCD-nya ya. Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Tabel kebenarannya sama seperti yang tadi ya. Kalau dia ada azan, sebentar kita berhenti sebentar azan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang 4 variabelnya ya. 4 variabel itu sesuai, kalau dia variabel 4 berarti N-nya itu untuk menentukan kotaknya yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 berarti kotaknya ada 16. Ini benar ya. Hitungannya dari apa tuh namanya? Hitungannya dari 0 ya. Berakhir di 15. Berarti 0-nya pertama ada 8. Sama kayak kalian mau membuat persamaan logika ya, menyederhanakan persamaan logika juga seperti ini ya. Kalau dia 16 berarti 8, 8, 4, 4, 2, 2 gitu. Kalau dia ada 4 berarti 2, 2, 1, 1 seperti itu ya. Jadi tabelnya ini 8, 8, habis itu 4, 4, habis itu 2, 2 berarti habis itu 1, 1 ya, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Oke, kita next. Ini atau bisa menggunakan kalau tadi itu dia kan menggunakan horizontal ya. Ini dia hampir sama ya. Iya, ini sama ya. Tapi ini persamaannya dia menggunakan apa tuh namanya WX YZ ya. Jadi dia dikasih perumpamaan WX YZ-nya
X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan M0. Begitupun dan seterusnya ya. Dikasih perumpamaan M0, M1, M2, M3, M4, dan M5-nya ya. Kita next dulu. Ini desain pemetaan key map 4 variabelnya ya. Jadi dia kalau 0001A, 1110A, kalau tadi A aksen, terus 0001C aksen, 1110C, secara vertikal semuanya D aksen yang di sudut. Kalau di sudut kanan, kalau di sudut kiri ada D, begitupun dengan bawah itu kalau 2B, kalau 4 secara horizontal B aksen ya. Oke. Terus catatannya atau peraturannya yaitu 0 kotak terlingkupi 0 disebut dengan low. 1 kotak terlingkupi 4 variabel output ya. Variabel output 4. Ini ada 4 contohnya nih. Yang satu-satu di pinggirnya ya. Satu di kanan, satu di kanan, satu di kiri ada 4 ya. 2 kotak terlingkupi 3 variabel output ya. 3 variabel output. Terus ini 3 variabel output ini A, C, D aksen. Terus 4 kotak terlingkupi ada 2 variabel output ya. 2 variabel output ini A, C aksen ya. A, C aksen. Terus 8 kotak terlingkupi itu 1 variabel output. Ini ada 8 ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 itu ada 8, disederhanakan menjadi 1 variabel output ya. Terus 16 kotak terlingkupi ada 1 atau high. 0-nya itu low, 1 high. Melingkupi harus posisi horizontal, oke, dia harus posisi horizontal atau vertikal ya. Yang dilingkupi digitnya 1 dan jumlah digit 1. Yang dilingkupi yaitu 2 pangkat N, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16 ya. Begitu ya. Oke, kita next. Ini ada contoh soalnya. Diketahui tabel kebenaran seperti di samping ini. Di bawah ini ya, tabel kebenarannya itu dengan ada nilai Y-nya. Terus kalian cari persamaannya. Nah, ini berarti persamaannya yang ada nilai 1 berarti yang diolah ya. Berarti 0010 dicatat dulu, 0011 dicatat, 0110 dicatat, 0111 dicatat, terus sampai semua satunya habis ya. Baru diletakkan posisi satunya. Nah, ini kan udah dapat nih posisi satunya. Enaknya ini dijabarkan ya sebenarnya, baru dicari penyederhanaannya ya. Terus baru nanti setelah itu diketahui ini posisi 1 yang pertama ternyata A, B, C aksen, D aksen. Posisi 1 yang ini disederhanakan kan, dia kan 1 pertama itu siapa, 1 pertama kedua itu ketahuan siapa, baru disederhanakan ya. Jadi A, B aksen, D. Terus posisi yang ketiga yaitu ada A aksen C, sehingga disederhanakan menjadi A aksen C ditambah A, B aksen D ditambah A, B, C aksen D aksen ya. Itu hasil akhirnya ya. Sebelum dijumlahkan ini semua satunya diambil ya. Gitu, semoga paham ya. Harus dipelajarin lagi, dibaca pelan-pelan, dipahami. Insya Allah nggak terlalu susah ya. Posisi 1 sebelum disederhanakan dikembalikan dulu ke A, B, C aksen, D aksen. Setelah itu dijumlahkan, dikurangkan, disederhanakan, dapatlah nilai hasilnya. Nilai akhirnya ya. Oke, ini soalnya. Jadi setiap pertakar map itu ada soal ya. Pertakar map 2 key map itu ada soalnya tadi. 3 key map juga tadi ada soalnya, ini 4 key map ya. Kalian coba ini ya posisi satunya di mana ya. Semua soal ini nanti kalian kerjakan
Dan kalian presentasikan sehari sebelum kalian UTS ya. Hari ini pertemuan 4, berarti kalian UTS itu pertemuan ke-7, 2 minggu lagi kalian presentasikan semua ya. Oke. Terus kita lanjut. Ini apa tuh namanya? Logically-nya, praktik logically-nya ya, dengan 2 input ya. Dia menggunakan 2 input, ini ada 0, 0, dia outputnya yang menggunakan satu aja ini bikinnya. A aksen, B aksen, A aksen B, Y sama dengan AB, sehingga hasil akhirnya yaitu A aksen B aksen ditambah A aksen B ditambah AB, dan dalam kondisi menyala. Kita boleh coba ya, ntar Ibu buka logically-nya ya. Ini oke, kita coba ya. Kelihatan kan logically-nya? Halo? Tidak, Bu. Oke, kita ambil toggle dulu. Kita ambil 3 toggle. Setelah itu kita ambil yang pertama A aksen, B aksen, berarti dia sama-sama menggunakan not. Dia pakai not. Iya, bukan ini. Ini not. Oke. Kita ambil dia pakai perkalian ya, A aksen, B aksen, berarti perkalian. Di sini ya. Terus kita hubungkan. Ini A aksen, ini B aksen ya. Terus yang kedua A aksen B. A aksen B ya, yang kedua ya. A aksen B. Kita ambil notnya 1. Terus dia pakai A aksen. Kita ambil N-nya. Ini A aksen. Yang kedua itu B, nggak pakai not ya. A aksen B. Yang terakhir AB. Kita ambil N-nya. Habis itu diambil lampunya ya. Kita letakkan sini lampunya. Terus kita hubungkan kembali. Setelah itu kita hubungkan lagi. Menyala ya, yang baru pertama dihubungkan menyala. Terus yang kedua. Ini kok nggak mau. Harusnya dia mau. Sebentar, kita lihat gambar dulu. Oh iya, dia kan belum dihubungkan dengan OR. Semuanya harus dihubungkan dengan OR. Ini berarti dihapus. Karena dia kan penjumlahan ya. Kita hubungkan dulu dengan OR berarti ya. Ini kita sinikan dulu. Ini ke sini.
Ini ke sini. Or-nya ini harus 3 ternyata. Kita pakai 2 aja dulu ya. Tadi harus 3 di inputnya ya. Ini inputnya ini mana? Oke, kita tambahkan 3. Inputkan. Nah, jadi 3. Jadi oke, ini satu lagi di sini. Baru dihubungkan indikator lampunya. Oke, dia menyala. Oke. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya, Ibu rasa cukup ya. Slide-nya dipelajarin, tugas-tugasnya dikerjakan ya. Karena untuk soal UTS Ibu ambil dari tugas ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.